Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, kita masih dapat berjumpa kembali atau bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tepatnya pada semester genap atau semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, tentunya kita berharap untuk selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Anak-anak sekalian, sebelum pertemuan kali ini tentang materi layanan bimbingan klasikal, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan beberapa kenikmatan, kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran secara online yang kita laksanakan pada semester kedua ini. Marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini, yaitu pada semester genap, materi layanan bimbingan klasikal, yaitu tentang semangat belajar dari rumah. Hal ini sesuai dengan situasi atau kondisi saat sekarang ini, yaitu masih suasana pandemi COVID-19 yang kelihatannya masih belum bersahabat, khususnya pada dunia pendidikan. Oleh sebab itu, sangat tepat judul materi layanan bimbingan klasikal pada kesempatan ini, yaitu semangat belajar dari rumah. Nah, adapun tujuan layanan bimbingan klasikal, yang pertama adalah mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan semangat dalam belajar. Yang kedua, menjelaskan kriteria semangat dalam belajar. Tujuan yang ketiga yaitu mengklasifikasi perilaku belajar aktif di masa pandemik COVID-19. Tujuan yang keempat dari layanan bimbingan klasikal ini adalah menganalisis keberhasilan siswa dalam belajar efektif di masa sulit, yaitu di suasana pandemik COVID-19. Itulah 4 tujuan layanan bimbingan klasikal pada kali ini. Nah, sekalian, semangat belajar dari rumah tentunya harus kita pupuk, kita jaga supaya di dalam mengikuti pembelajaran secara online ini tidak merasa bosan, tidak merasa putus asa, dan tidak merasa jenuh. Oleh sebab itu, semangat belajar dari rumah hendaknya diniati dengan baik dan ikhlas. Nah, sekalian, sebagaimana kita ketahui saat ini pelajar dan mahasiswa Indonesia tengah menghadapi situasi di tengah wabah pandemik virus corona. Semua pihak telah berusaha untuk belajar dari rumah. Sekolah maupun perguruan tinggi menerapkan pembelajaran dari jarak jauh atau secara online. Tugas-tugas diberikan secara online dengan menggunakan berbagai macam aplikasi yang telah tersedia. Namun, aktivitas belajar dari rumah tak sepenuhnya mudah untuk dilaksanakan. Karena belajar di rumah penuh tantangan dan godaan serta kendala, seperti tergoda untuk rebahan, menonton televisi, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, dalam materi kali ini yaitu semangat belajar dari rumah, ada beberapa tips supaya membuat suasana belajar dari rumah tetap menyenangkan dan tetap menyenangkan bagi kalian. Antara lain adalah sebagai berikut. Tips yang pertama, sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Banyak dari kita memilih belajar sambil rebahan di kasur. Rebahan di kasur memang nyaman, tetapi nyaman untuk beristirahat. Oleh karena itu, belajar sambil rebahan di kasur bisa membuat badan pegal dan konsentrasi buyar. Oleh karena itu, kalian juga harus bisa menjaga kondisi supaya konsentrasi itu fokus dan konsentrasi. Karena manakala belajar sambil rebahan bisa malah tertidur saat belajar sambil rebahan. Oleh karenanya, pilihlah tempat duduk untuk belajar. Usahakan tempat duduk memiliki sandaran dan busa yang nyaman untuk duduk. Selain itu, sediakan meja yang posisinya tak terlalu rendah dan tinggi dari posisi tempat duduk kalian. Adapun tips yang kedua, yaitu semangat belajar dari rumah, adalah sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Nah, sebagaimana sering kalian lakukan ketika di hari-hari normal atau belajar di waktu normal, kadangkala alat-alat sering meminjam kepada teman-temannya. Namun dalam suasana pandemi COVID-19, alat-alat yang digunakan untuk belajar hendaknya disiapkan secara mandiri. Nah, jika kalian terbiasa meminjam alat-alat untuk belajar, meminjam kepada teman-temannya, saat ini siapkanlah sendiri alat-alat tersebut. Karena alat-alat yang mendukung belajar bisa membantu mudah untuk belajar. Jangan sampai alat untuk belajar ini tak diperhatikan sehingga bisa mengganggu konsentrasi pada waktu kalian belajar. Nah, sedangkan tips yang ketiga yaitu pastikan koneksi internet dengan baik. Nah, pada suasana pandemi COVID-19 ini tentunya adalah koneksi internet sangat diperlukan. Oleh sebab itu, koneksi internet dengan baik akan mudah atau akan mendukung atau memberikan motivasi sehingga pembelajaran di rumah maka akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, untuk menyiapkan segala materi pembelajaranmu, hal yang lain yang mesti diperhatikan adalah saat belajar di rumah adalah koneksi internet itu sendiri dengan baik. Nah, manakala koneksi internet dengan baik, maka belajar dari rumah akan lebih mudah dan tidak mengalami kendala. Nah, sekalian, sedangkan tips yang keempat untuk semangat belajar dari rumah adalah sediakan camilan yang sehat. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya dengan tips-tips yang lain. Karena camilan yang sehat maka akan mendukung pada waktu mengikuti pembelajaran dari rumah. Camilan pendamping kopi. Kegiatan belajar tentunya akan membuat tenaga terkuras. Meskipun secara fisik tidak banyak bergerak, akan tetapi belajar menguras tenaga karena berpikir. Nah, supaya tetap semangat,
dan tak lelah saat belajar, maka sediakan camilan secukupnya. Siapkan camilan seperti halnya kacang-kacangan, buah-buahan, dan lain sebagainya. Tentunya buah-buahan yang mengandung gizi. Nah, sedangkan tips yang kelima adalah jauhkan benda yang membuat kurang fokus ketika belajar dari rumah. Karena belajar di rumah pasti tak akan luput dari gangguan atau kendala yang membuat konsentrasi buyar dan kurang fokus. Kadangkala gangguan bisa datang dari televisi, dari mainan, maupun smartphone yang kadangkala ada pada posisi yang sering menjadi kendala. Nah, sedangkan tips yang terakhir atau yang keenam untuk menjaga semangat belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19 ini adalah pastikan ruanganmu punya pencahayaan yang maksimal. Nah, dari kelima tips yang ada di atas, yang keenam ini adalah tidak kalah pentingnya pencahayaan yang maksimal juga harus diperhatikan. Karena manakala pencahayaan tidak maksimal, biasanya akan merusak mata dan menjadi kepala pusing. Perhatikan pencahayaan di tempat belajar kalian dengan baik. Jangan sampai ruangan kalian minim dengan pencahayaan, karena bisa membuat matamu rusak dan kepala pusing. Nah, itulah dari keenam tips yang Bapak jelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa mencoba untuk mengaplikasikan ketika kalian mengikuti pembelajaran di rumah. Insya Allah dengan keenam tips tersebut, maka semangat belajar dari rumah akan selalu terjaga, terpupuk, sehingga tidak akan mudah merasa bosan. Nah, kalian, demikianlah materi layanan bimbingan klasikal pada pertemuan kali ini tentang semangat belajar dari rumah, dengan harapan mudah-mudahan kalian bisa menjaga kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran dari rumah secara baik. Jagalah protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Layanan bimbingan klasikal pada pertemuan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.